Siapapun itu ya yang jelas, Demokrat ya dikala ya hal yang biasa ya, mereka juga saling mengkhianat terhadap rakyat, berkhianat terhadap janjinya juga sering terjadi. Jadi, masalah mengkhianati tidak jujur, lah memang demokrasi itu biangnya ketidakjujuran, biangnya pengkhianatan. Lah bukan kan seperti itu. Iya Ya, iya iya iya. ya. Ini sesuatu momen yang bahaya ya kalau memang dibiarkan fenomena pengkhianatan, mengkhianati atau merasa berkhianat gitu ya, dituduh Mhm. berkhianat gitu ya. Nah, Bung Herudin ya, fenomena ini sepertinya, rakyat itu ya udah terbiasa, udah biasa atau gimana? Atau memang sengaja digulirkan bagi ya dari dalam tanda kutip ya, bagi orang-orang tertentu sengaja digulirkan ya, mungkin bagi oligarki ya, sengaja digulirkan biar rakyat itu terbiasa melihat seperti ini. Jadi seperti melihat itu, jadi ketika kejadian seperti ini tuh sudah terbiasa gitu. Jadi kedepannya mereka nggak pusing-pusing lagi, mungkin menggulirkan isu-isu pengkhianatan. Mereka lebih manut ke ketua partainya ya. Betul Karena kalau betul betul. ketua partai menjatuhkan sanksi dia dipecat dari partainya, walaupun dia sudah menjadi duduk anggota DPR, dia bisa di PAW ya. Karena yang Iya. mekanisme yang bisa mengganti anggota DPR itu ketua partai jika dia dipecat dari partainya. Jadi nggak Walaupun tadi bisa punya kuasa sebenarnya. iya nggak punya kuasa, walaupun tadi Iya. ada beberapa hak yang ya walaupun kan kata Bambang Pacul sendiri ngomong ya, Iya. eee, bisa Ibu ya, keras kalau ribut kalau di depan, ibu. tapi ketika ketua umumnya ngomong, berhenti, ya berhenti. Makanya Berhenti kata ya. Bambang Pacul, salah alamatnya kalau ngomong ke anggota DPR, harusnya ngomongnya ketua umum partai. Baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi bersama kami berdua di rubrik Mimbar Sud ya. Duet bareng sama Bung Herudin. Ya, Bung Herudin ini tetap mahasiswa yang keren, idealis ya. Mantap lah pokoknya. Ya, nggak tanggung-tanggung kalau kalau dia berkomentar terhadap situasi politik saat ini ya. Nah, di kali ini kita mau coba bahas nih tentang masih seputar copras capres ya, ya masih seputar copras capres yang nggak akan ada habis ya, karena memang ya mau gimana ya, kalau dalam demokrasi itu ya tidak ada kepentingan rakyat sebenarnya, tapi kepentingan nah, kepentingan siapa tuh? Kepentingan pribadi dan golongan kelompok juga ya. Nah, sebelumnya memang ada podcast juga di Kompas TV ya, dari Herzaki ya, orang Demokrat, aroma pengkhianatan dan kecurigaan Demokrat di balik duet Anies ya. Nah, itu dia sempat ngomong ya, itu sakitnya tuh di sini seperti ditusuk-tusuk, udah ditusuk gitu. Waduh, gile. Mengerikan itu kalau dia ngomong seperti itu. Itu sangat sangat gimana ya? Bisa dibilang sesuatu yang berbahaya banget ya, kalimat-kalimat begitu ya. Ya seolah-olah kayak orang apa gitu. Sudah sakit ditusuk pula. Waduh, gila ngeri banget. Bung Herudin ya, di balik fenomena ini terdapat aroma pengkhianatan segala macam itu, dan juga sudah diputuskan bahwa Demokrat keluar dari koalisi perubahan ya. Ya, sebelumnya PKS juga mewanti-wanti jangan ambil berposting ya, di posting di akun DPP-nya ya kalau nggak salah aja, jangan mengambil putusan pada saat marah gitu. Tapi walaupun tidak ditujukan pada satu hak, tapi kita tahu lah siapa yang dimaksud gitu. Nah, ini Bung Herudin, gimana menanggapinya Bung Herudin ya sebagai mahasiswa ini? Nah, di balik ramai-ramai copras capres juga ternyata ya rakyat juga makin diinjek dengan kenaikan harga BBM dan Pertalite mau dihapus. Nggak ada kepentingan untuk rakyat sebenarnya sih. Tapi ya kita tetap ikutin alur dan ikut berkomentar lah. Gimana Bung Herudin? Iya, ya tadi ya, dalam politik demokrasi ya, kita sapa dulu penonton ya. Ya. Semoga seluruh penonton itu tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, terus dalam lindungan Allah SWT, terutama untuk
kita syukuri nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat akal sehat ya, karena dengan akal yang sehat kita bisa berpikir, kita bisa menganalisa, kita bisa melihat ya. Kalau fakta sudah di depan mata seperti itu, masih merem saja ya, masih taklid buta ya terhadap tokoh tertentu ya, terhadap apa namanya, sistem yang selama ini hanya tadi ya, rame-rame dekat ke rakyat itu ya hanya ketika pemilu saja. Itu masih kemudian masih terus-menerus ikut berpesta pora, yang sebenarnya yang berpesta juga bukan rakyat, tapi oligarki ya, setiap 5 tahun sekali. Ya kita masih ingat juga kalau kita kembali lagi masalah pengkhianat itu ya, kita ingat di tahun 2019 menjelang Pilpres ada film dokumenter dari Watchdog Documentary ya, Seksi Killer, masih ingat mesti? Ya, ya, betul, betul, Seksi betul. ya, Seksi Killer yang ternyata itu menjelaskan di situ tentang kepemilikan saham batu bara ya, dan juga perusahaan-perusahaan tambang dari keempat calon capres dan cawapres yang ada, baik itu Prabowo Subianto, Sandiaga Salahuddin Uno, terus Kiai Ma'ruf Amin, dan juga Jokowi. Itu keluarga dan juga kroni-kroni itu punya andil terhadap kepemilikan tambang itu yang merusak Indonesia, yang meninggalkan lubang yang menganga di beberapa titik di wilayah Kalimantan. Kita masih ingat di tahun 2018-2019 kan juga waktu itu juga banyak sekali memakan korban ya, anak kecil ya, yang karena lubang tambang itu tidak direklamasi lagi, tidak ditutup lagi, ditinggalkan menganga, seketika hujan maka terbentuklah seperti danau buatan yang itu mesti menjadi mainan anak-anak. Gak taunya itu kan dalamnya lebih dari ya 2 meter lah kan, 2 meter juga kalau anak-anak gak bisa berenang, bisa tenggelam juga. Itu sudah makan korban lebih dari 1-2 anak kecil ya. Yang itu ya tadi, itu kan semuanya oligarki yang bermain, ya para pemilik modal yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan penguasa ya. Kita juga masih ingat kepemilikan lahan di IKN atau konsensinya itu milik siapa? Itu kan juga para politikus dan juga anak-anaknya, kroni-kroninya, keluarganya semua. Ya, jadi kalau masih ngomong pengkhianatan ya, nggak usah rempong lah ya Demokrat. Nah, Demokrat ya emang dalam politik demokrasi kan khianat, saling berkhianat, saling menjegal, saling berkhianat terhadap koalisi itu hal yang biasa. Ya bukankah Demokrat juga ah, sama kan ya, ketika dia berkuasa ya, apa sih yang korupsi yang tidak dia lakukan juga besar-besaran ya, sampai ketua sampai ketua umumnya kan Anas Urbaningrum kan terjegal kasus juga, walaupun kemudian Iya. dihukum dan sebagainya. Ya kemudian juga bendahara umumnya Nazarudin ya, yang kemudian sampai kabur ke Kolombia, sampai akhirnya mendapat ejekan ya dari orang-orang ketika iklan kampanye katakan tidak pada korupsi, ternyata ya mereka yang korupsi juga ya. Ya kan Iya, khianat betul. terhadap rakyat namanya. Dan masalah khianat mengkhianati dalam sistem pemilu demokrasi ya, dalam sistem demokrasi itu hal yang biasa ya. Bukankah dulu Prabowo juga dikhianati di perjanjian batu tulis oleh Megawati ya. Begitu pula ya, di tahun 2014 kalau nggak salah itu Dahlan Iskan, Anies Baswedan dan beberapa orang itu ikut konvensi capres Demokrat ya. Tapi kemudian juga ada yang bilang Anies itu sebenarnya terpilih sebagai capres dari konvensi Partai Demokrat di 2014, tapi kan kemudian tidak dipasangkan dengan Prabowo Subianto ya tahun 2014. Malah Partai Demokrat ya lebih memilih Hatta Rajasa yang waktu itu menjabat sebagai ketua umum PAN, yang merupakan besan dari SBY. Bukan, Iya, betul. ya besanannya SBY ya. Kan Hatta Besan. Rajasa ini kan, iya anaknya kan yang kedua Edi Baskoro Yudhoyono nikah sama Alia Rajasa, putri dari Hatta Rajasa. Jadi kan besanan itu kan. Ya. Sama Jadi aja ya, itu kan, nepotisme iya. juga ya. Nepotisme juga. Jadi waktu itu ya juga mungkin akhirnya netizen juga mengulik-ulik lagi masa lalu tentang tahun 2014. Tapi apapun itu yang jelas masalah khianat mengkhianati, yang tadinya juga lawan menjadi kawan, yang tadinya kawan menjadi lawan, itu hal yang biasa. Ya bukankah dulu Anies dan juga Jokowi itu satu kubu ketika tahun 2014? Bukannya Anies itu juru bicara kampanye Jokowi, ya kan kontra Prabowo. Betul, betul, Kemudian betul, betul. bahkan Anies menjadi menteri Jokowi selama kurang lebih 2 tahun sampai 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah itu dikena reshuffle. 2017 dia dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sandiaga Uno yang diusung Gerindra. Prabowo lagi ya, dibawa oleh Prabowo menjadi calon Gubernur DKI. Yang dulu Prabowo juga di 2012 mencalonkan Jokowi sebagai Gubernur DKI. Ya kan, jadi tadi nggak ada kawan dan lawan yang abadi.
ya. Iya, Ya. betul betul. Terus juga Prabowo 2 kali rival dengan Jokowi 2014, 2019 ya. Setelah kalah di Pilpres 2019 tiba-tiba lewat mediasi nasi goreng Tengku Umar, Prabowo yang tadinya mengatakan macan Asia ya, sambil gebrak meja ya, bajingan antek-antek asing harus dilenyapkan. Ya gabung juga dia si Prabowo ya. Iya, rakyat ditinggal, Ya umat iya, ditinggal. padahal sebelumnya sudah keluar-keluar apa namanya wasiat ke sama Ustadz Sambo ya, Iya, berspiritual akan timbul dan tenggelam bersama betul rakyat. betul betul Ternyata dia yang timbul, rakyat yang tenggelam ya. betul Para betul. pendukung yang ditangkapi tidak pernah mendapatkan advokasi dari Gerindra minimal. Kan nggak pernah Iya, tuh ya, para pendukungnya ditangkapin gara-gara bela dia di Bawaslu sampai rusuh. Apa pernah Gerindra lewat apa namanya lembaga hukumnya atau orang-orang yang di Gerindra, pasti banyak kader-kadernya yang merupakan advokat seperti Habibur Rahman dan lain sebagainya, kan juga nggak advokat ada, banyak. nggak Apakah ada. membantu orang-orang yang relawannya Prabowo yang dukung Prabowo loh itu loh? Apakah Betul, betul. kemudian Masa bodoh mereka. dibantu? Ya dibantu paling tidak masalah hukumnya didamping advokasi. Enggak, ya itu kan berkhianat juga ya. Sama ya. Pertanyaannya juga Jadi memang mereka datang nggak waktu yang kerusuhan di Bawaslu itu? Kalau nah nggak salah sih iya, cuma ada siapa itu ya? eh Siapa ya anggota DPR itu? Fadlizon. Ya, ada Fadlizon. Saya sempat tahu ya di beritanya juga ada Fadlizon atau siapa gitu kan. Nah, tapi petinggi-petinggi Gerindra tuh nggak ada. Mereka mungkin duduk manis kali ya. Ya, kalau Pak Fadlizon ini kan selain waktu itu menjadi wakil ketua DPR, memang dia juga petinggi juga di Demokrat, di Gerindra ya. Sekarang kan menjadi wakil ketua, waketum kalau nggak salah di Gerindra itu. Nah, punya posisi lah ya Pak Fadlizon ini. Tapi apapun itu ya, yang jelas Demokrat ya ya hal yang biasa ya. Mereka juga saling mengkhianati terhadap rakyat, terhadap janjinya juga sering terjadi. Jadi masalah mengkhianati tidak jujur lah, memang demokrasi itu biangnya ketidakjujuran, biangnya pengkhianatan. Lah bukan seperti itu Iya ya. iya iya iya. Ini sesuatu momen yang bahaya ya kalau memang dibiarkan fenomena berkhianati atau merasa berkhianat gitu ya, dituduh Hmm. berkhianat gitu ya. Nah, Bung Herudin ya, fenomena ini sepertinya rakyat itu ya udah biasa atau gimana? Atau memang sengaja digulirkan bagi ya dari dalam tanda kutip ya, bagi orang-orang tertentu sengaja digulirkan ya, mungkin bagi oligarki ya, sengaja digulirkan biar rakyat itu terbiasa melihat seperti ini. Jadi seperti melihat itu, jadi ketika kejadian seperti ini tuh sudah terbiasa gitu. Jadi kedepannya mereka nggak pusing-pusing lagi, mungkin menggulirkan isu-isu pengkhianatan, berkhianat gitu, sepertinya begitu. Itu ini Ya, ya gimana ya? inilah. Kalau enggak, tunggu dulu. Ya, Kalau tahun-tahun sebelumnya kan itu sebuah fenomena yang ya gimana ya, sebagai bangsa yang banyak menjunjung tinggi norma kesopanan, sopan santun segala macam, itu nggak ada seperti itu. Mungkin masih di belakang layar gitu. Kalau sekarang udah terang-terangan di depan layar berkhianat seperti itu. Gimana Bung Herudin? ya jadi sebenarnya ini tuh diungkapkan oleh Demokrat juga ada tujuannya ya. Yang jelas jika agar dia mendapatkan simpati dan kemudian menaikkan elektabilitas partainya untuk menaikkan suara elektoralnya. Sebenarnya kalau kemudian Demokrat tetap setia, misalkan apa namanya, setelah keluar dari koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia masuk kemudian ke Prabowo, mendukung Prabowo, ya ini sama saja dong. Ya karena kan dia motonya perubahan. Ya paling tidak dia harus membentuk koalisi sendiri dengan misalkan menggandeng PKS atau kemudian juga menggandeng P3, karena kemarin ada tawaran Sandiaga Uno yang Iya. mengajak Demokrat dan juga PKS untuk membentuk poros baru. Itu yang agak mendingan, bisa kemudian bisa disebut poros perubahan. Tapi kalau kemudian bergabung ke Prabowo ya sama saja dengan keberlanjutan, kan tidak ada perubahan ya. Apalagi dengan bergabung ke mendukung Prabowo, nilai tawarnya semakin kecil ya. Nggak Betul, mungkin kemudian Demokrat membawa AHY sebagai cawapres Prabowo ya, karena di situ betul. ada Erlangga Hartarto, kemudian juga ada Erick Thohir dari PAN ya, jadi makin sulit saja daya tawarnya. Jadi ya sebenarnya kalau kemudian Demokrat mau mengambil elektoral ya sudah, setelah keluar dari akhirnya
paling tidak ya ketika dia tidak menemukan membentuk poros baru ya sudah, tidak kemudian ikut dalam kontestasi pencapresan dukung-mendukung, artinya langsung memberikan dukungan kepada calon tertentu ya. Kalau mau apa namanya konsisten ya dengan perubahan katanya. Tapi kan faktanya yang namanya politik pasti ada untung ruginya, ada perhitungan yang mereka hitungkan ya. Kalau ada kemudian benefit yang bisa mereka ambil ya pasti bisa jadi berkoalisi. Itu hal yang biasa kok ya. Ya, sama seperti apa namanya? Ya tadi Caimin ya yang awalnya bilang ya sangat sulit kalau bergabung ke Nasdem yang sudah mengusung Anies. Ya ujung-ujungnya kalau karena ada tawaran yang menggiurkan cawapres, ya diambil juga kan. Ya, karena apa? Karena sudah lama menunggu Prabowo itu kapan deklarasi Caimin cawapres Prabowo. Sudah 1 tahun loh, kok apa Nggak namanya jadi-jadi ya. koalisi nggak jadi-jadi, sudah ngancem-ngancem sana sini, akhirnya sampai ganti ganti nama koalisi setelah gabungnya Golkar dan PAN, ya akhirnya Caimin alah lah kesempatan lah itu. Akhirnya ya walaupun tadi ya kita juga masih panas juga akhirnya Caimin ya dideklarasikan sebagai cawapres juga setelah pernyataannya ya mengaku klaimnya bahwa pencawapresan dirinya mendampingi Anies Baswedan didukung oleh para kiai-kiai NU. Wah langsung dibalas oleh Ketua Umum PBNU bahwa PBNU NU tidak ada kaitan dengan capres dan cawapres. Ya sebenarnya agak Baik. malah ya bagi Caimin malang tak dapat ditolak ya karena setelah kepemimpinan PBNU ini berganti nahkoda ini memang NU itu menjaga jarak dengan PKB ya sebenarnya menjaga jarak dengan partai-partai lain lah ya. Tapi ya sebenarnya kalau kita lihat dari posisi pengurus-pengurus di PBNU ya kita lihatlah ya apa Gus Yahya itu lebih condong ke PDIP ya dengan mengambil bendahara umumnya Mardani Maming yang merupakan kader PDIP yang kemudian akhirnya tersangkut korupsi ditangkap KPK. Dicokok KPK. Benar, cokok KPK ya. Ya Baik, itu kan ini sebenarnya ya ya, ini baik ya kita coba bacain ya karena ngomong-ngomong soal ketum PBNU ya. Ini beritanya memang agak tragis, sadis juga. Ya, ini bagi para pendukung capres ya dalam tanda kutip ini khususnya terkhusus Anies ya. Ini perlu diperhatikan sebenarnya ya kan berita ini gitu. Itu sebuah ketegasan ya. Nih, dari Detik News ya, Ketum PBNU soal Anies Caimin tak ada paslon atas nama NU. Aduh. Ini coba saya bacain. Ini sebenarnya narasi tegas dari NU gitu ya. Jadi mereka pun tidak mendukung hal ini gitu. Jadi Caimin bergerak tidak bisa atas nama NU warga Nahdliyin ya, tapi atas nama PKB partainya dan belum tentu ya. Dari sini juga ditegaskan belum tentu ya PKB itu didukung PBNU ya. Nah ini Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dan Gus Yahya ikut merespon iwal deklarasi Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Caimin ya. Gus Yahya mengucapkan selamat atas duet Anies Caimin ya. Pertama ya kami hanya bisa mengucapkan selamat ya. Dari nadanya sudah agak nggak enak gitu, sudah dapat jodoh gitu ya, nggak jomblo lagi ya. Kata Gus Yahya di kantor BBM. Kendali demikian Gus Yahya menegaskan tidak ada calon presiden maupun calon wakil presiden Pilpres 2024 atas nama Nahdlatul Ulama. Tegaskan ya, atas nama Nahdlatul Ulama ya. Menurutnya jika ada capres-capres yang membawa NU, hal itu merupakan atas nama pribadi ya. Jadi pribadinya Caimin sendiri, tegaskan ini. Nah, saya tegaskan sekali lagi di sini tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi lagi ya, tidak ada calon atas nama NU. Ini diulangi ini sampai 2 kali ya. Diulangi lagi ya. penegasan ya. Ya. Nah, Penegasan. Bung Herudin ya, ini dari sisi Gus Yahya ini kan tadi sempat dibilang ya, memang condong ke PDIP, tapi tetap aja itu kan ketum PBNU itu sebenarnya melekat dengan PKB sebenarnya. Nah ini Bung Herudin gimana menanggapinya Bung Herudin? Iya. Berkomentarnya gimana gitu? Ya memang kan kalau kita lihat sejarahnya memang PKB itu lahir dari NU kan, dari Nahdlatul Ulama. Bahkan tim-tim yang pada waktu untuk melahirkan NU yang kemudian ketua pertamanya itu Gus Dur ya sebagai ketua Majelis Syuro yang pertama yang juga memang punya suara penuh di PKB itu ya memang lahir dari PBNU. PKB ini kalau kita lihat sejarahnya. Namun kan kemudian ada pasang surut hubungan NU dan PKB pasca Gus Dur dilengsarkan dari Ketua Majelis Syuro oleh Caimin pada tahun 2009. Nah, jadi
pada waktu itu PKB itu yang punya suara penuh di PKB itu ya Gus Dur sebagai Ketua Majelis Syuro. Dua ketua umum sebelumnya itu dipecat oleh Gus Dur selaku Ketua Majelis Syuro, itu tidak ada perlawanan. Pertama ketua umumnya Matori Abdul Jalil, itu juga dipecat oleh Gus Dur. Kemudian Alwi Syihab, itu juga dipecat oleh Gus Dur. Ya, dan ketua umum yang ketiga itu Muhammad Iskandar. Muhammad Iskandar ini juga dianggap kemudian salah oleh Gus Dur, namun dipecat. Namun Cak Imin ini itu melakukan perlawanan lewat gugatan PT UN sampai kemudian tingkat Mahkamah Agung. Nah, di tingkat kasasi inilah Cak Imin menang. Ya, akhirnya mendudukan posisi Cak Imin tetap sebagai Ketua Umum PKB dan Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Majelis Syuro. Namun setelah itu dinamikanya itu Gus Dur akhirnya disingkirkan lewat apa gitu ya, mekanisme muktamar atau apa yang kemudian ya tadi Muhammad itu, walaupun Muhammad ini sebenarnya keponakannya Gus Dur, keponakan. Iya. Jadi masih keluarga lah ya, masih keluarga. Keponakan. Jadi ya Muhaimin sama Yeni Wahid berarti ya sepupuan lah, masih saudara sepupu berarti ya. Jadi itu, jadi yang kemudian setelah itulah hubungan antara NU dengan PKB itu agak berjarak, ya, agak berjarak. Namun kemudian setelah Kiai Haji Said Akil Siraj itu terpilih menjadi Ketua Umum PBNU pada tahun 2010, itu hubungan antara PKB dan NU itu lekat, sangat dekat. Ya, kita tahu Kiai Haji Said Akil Siraj itu sangat menjadikan NU itu benar-benar PKB. Jadi ada seperti anjuran lah ya bahwa NU itu harus orang-orang itu harus milih PKB. Ya, itu kemudian sampai makanya di tahun 2014, 2019 itu suara PKB itu ya jelas melonjak tinggi. Ya, melonjak tinggi. Makanya terutama di Jawa Timur dan Jawa Timur lah itu bisa mengamankan suara-suaranya, bahkan dia punya pimpinan DPRD baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Ya, jadi jelas PKB itu setelah Kiai Said Akil Siraj menjadi Ketua Umum PBNU. Lah, kemarin tahun 2021 ya, terakhir 2022 akhir kan ada pemilihan ketua umum kan PBNU dan pemilihan Rois Islam. Lempar-lemparan kursi kalau nggak salah. Iya, itu kan kayak Said Akil Siraj kan maju untuk ketiga kalinya, namun akhirnya kalah dari Gus Yahya. Gus Yahya ini dulu jubir, termasuk juru bicara jubir atau apa ajudan atau apanya Gus Dur. Ya otomatis kesel sama Cak Imin yang dulu mendepak Gus Dur di PKB. Lah ini yang kemudian posisi PKB setelah kepemimpinan Said Akil Siraj berganti ke Gus Yahya itu tadi agak berjarak. Ya, itu yang membuat posisi Caimin ya semakin terjepit, walaupun ya peristiwa itu sudah berlangsung belasan tahun ya. Tahun 2009, sekarang sudah tahun 2023, itu sudah belasan tahun yang lalu, tapi tetap masih diingat-ingat terus, terutama oleh putri-putri dari Gus Dur, Mbak Yeni Wahid yang setiap acara apa-apa ngomong bahwa PKB sekarang PKB-nya Caimin atau ini bukan PKB-nya Gus Dur dan lain sebagainya, bahkan mengultimatum tidak boleh lagi membawa-bawa Gus Dur baik di dalam gambar dan lain sebagainya ya, karena tadi Gus Dur disingkirkan oleh Caimin ya. Kalau Caimin sudah jadi ketua umum baru boleh lah gitu. Jadi kan masih ada gap itu. Jadi tadi setelah kepemimpinan PBNU beralih ke Gus Yahya ini agak warning bagi PKB sebenarnya, walaupun tadi ya sebagian kiai-kiai yang di NU ya sebenarnya cair sih NU itu ya. Jadi tidak bulat suaranya itu ke PKB. Memang paling banyak NU itu memilih PDIP, yang kedua Gerindra, ketiga Golkar, keempat baru PKB. Itu kata Wasekjen PBNU Sulaiman Tanjung yang juga mengatakan siapapun capresnya kalau berpasangan dengan Caimin pasti kalah. Iya. itu narasi yang mengerikan itu. Iya, itu alasannya menurut Sulaiman Tanjung ini karena elektabilitas Caimin yang cuma 0,5%. Jadi berbanding terbalik dengan partai. Tapi sebenarnya kalau masalah elektabilitas juga ya sejalan lah sama Erlangga Hartarto juga ya, walaupun Golkar elektabilitasnya tinggi, tapi Erlangga juga nggak mampu juga mengangkat elektabilitasnya berdasarkan perolehan suara partainya. Itu artinya juga tidak berbanding lurus. Ada tingginya elektabilitas partai tidak berpengaruh pula terhadap elektabilitas ketua umumnya atau kadernya yang masuk bursa capres cawapres. Jadi agak susah juga ya, variabelnya banyak. Baik, variabelnya banyak ya.
Baik, Bung Herudin ya, sudah lumayan panjang ya kita berdiskusi. Nanti coba kita bahas yang di lain waktu tentang berita-berita yang lain ya. Tapi tetap ini intinya adalah fenomena berkhianat, dikhianati atau jadi pengkhianat itu membuat rakyat jadi terbiasa gitu ya. Iya, ya memang ini iya. urusan urusan trik siapa atau triknya oligarki yang mana kita nggak tahu ya, membuat rakyat Tapi jadi iya, terbiasa. tapi memang tabiat politikus di sistem demokrasi kan memang seperti itu, tabiat pengkhianat Betul, ya. Ya mereka betul. juga suka berjanji-janji manis kan. Janji Padahal tadi manis. ya, ya para caleg itu semuanya walaupun dipilih oleh rakyat, apa mereka lebih manut ke ketua partainya ya. Betul, Karena kalau betul, betul. ketua partai menjatuhkan sanksi, dia dipecat dari partainya, walaupun dia sudah menjadi duduk anggota DPR, dia bisa di PAW ya, karena yang mekanisme yang bisa mengganti anggota DPR itu ketua partai jika dia dipecat dari partainya. Jadi nggak punya kuasa sebenarnya. Iya, nggak punya kuasa, walaupun tadi ada beberapa hak yang ya, walaupun kan kata Bambang Pacul sendiri ngomong ya, bisa keras-keras ribut di depan, tapi ketika ketua umumnya ngomong berhenti ya berhenti. Makanya kata Bambang Pacul, salah alamatnya kalau ngomong ke anggota DPR, harusnya ngomongnya ketua umum partai. Betul. Baik Bung Herudin ya, sekian guys, ada perspektif kali ini bersama Bung Herudin dan saya orang lembur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.